Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Adit News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Aditya Krisna Putra dan informasi-informasi seputar bukti transaksi yang tajam juga terpercaya saya siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama. Di dalam sebuah bisnis, baik kecil maupun besar, transaksi adalah suatu hal yang lazim terjadi. Suatu kejadian bisa disebut sebagai transaksi apabila terjadi perubahan pada faktor finansial di bisnis tersebut. Perubahan ini bisa dalam bentuk berkurang atau bisa juga bertambah nilainya. Perubahan yang terjadi saat terjadinya transaksi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Beberapa contoh kegiatan transaksi di dalam sebuah bisnis antara lain menjual produk, membeli bahan produksi, membayar gaji, serta membayar beberapa tanggungan bisnis lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah bentuk persetujuan jual-beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan juga pihak penjual, di mana objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang, serta dapat memengaruhi laporan keuangan yang dibuat dalam sistem akuntansi. Pencatatan atas kegiatan transaksi tersebutlah yang biasanya kita kenal dengan bukti transaksi. Baiklah pemirsa, sebelum saya jabarkan lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen sebagai bukti yang mendukung serta mengesahkan transaksi yang telah dilakukan. Bukti transaksi atau invoice pembayaran memuat transaksi yang terjadi pada sebuah bisnis atau perusahaan baik dengan pihak internal maupun eksternal. Biasanya memuat nama atau jenis transaksi, tanggal, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Bukti transaksi yang sudah dicatat adalah pegangan untuk mempermudah tim akuntan perusahaan atau sebuah bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Berikut beberapa liputan mengenai fungsi bukti transaksi. Yang pertama, mengetahui pihak-pihak yang terlibat sehingga memudahkan bagian keuangan untuk mengkonfirmasi transaksi tersebut. Yang kedua, sebagai dasar pencatatan keuangan dalam akuntansi karena memuat data keuangan yang mempengaruhi posisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang ketiga, menghindari adanya duplikasi dalam pengumpulan ataupun pencatatan data keuangan. Yang keempat, meminimalisasi kesalahan yang bisa saja terjadi karena tidak adanya bukti transaksi. Berikut ini adalah jenis-jenis bukti transaksi beserta dengan contohnya yang telah dirangkum oleh pihak Aditya News. Bukti transaksi terbagi menjadi dua, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. Bukti internal sendiri adalah bukti dari transaksi yang dilakukan di internal perusahaan saja. Transaksi internal perusahaan bisa melibatkan bagian-bagian di dalam divisi perusahaan tersebut dan berpotensi dalam mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Contoh bukti pembayaran internal antara lain memo yang diberikan pada atasan kepada divisi, bukti kas keluar, dan bukti kas masuk. Baiklah pemirsa, saya akan coba menjabarkan informasi-informasi mengenai bukti transaksi internal yang pertama, yaitu memo. Memo adalah suatu tulisan atau catatan yang singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Memo biasanya hanya terdiri dari maksimal 10 baris kata dan tidak boleh lebih. Berikut adalah demonstrasi visual dari bukti transaksi memo. Dapat kita lihat di layar. Memo biasanya hanya berisi pesan-pesan sederhana yang langsung ke topik pembicaraan. Beberapa unsur yang umumnya terdapat dalam penulisan memo antara lain, yang pertama nomor memo, tanggal memo, nama pengirim, nama penerima, subjek memo, dan isi memo. Unsur-unsur yang ada di sebuah memo secara umum hampir mirip dengan unsur-unsur yang dimiliki dalam penulisan surat resmi. Namun perbedaannya hanya terletak pada jumlah kata yang mengimplikasikan bahwa memo memiliki jauh lebih sedikit kata jika dibandingkan dengan surat resmi. Selanjutnya, ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bahwa perusahaan telah menerima uang tunai. Dokumen ini digunakan sebagai bukti untuk mengetahui asal sejumlah uang yang ada di dalam laporan keuangan. Berikut adalah demonstrasi visual dari bukti kas masuk. Kas yang masuk di sini bisa berasal dari uang tunai yang dibayarkan oleh konsumen dalam bentuk cicilan, bunga, jenis investasi, dan sebagainya. Dan bukti yang terakhir dalam bukti transaksi internal adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah salah satu bukti yang digunakan sebagai pencatatan atas seluruh transaksi yang erat kaitannya dengan bukti pengeluaran kas perusahaan.
Kas dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor. Contoh bukti transaksi kas ini berisi keterangan lengkap, mulai dari tanggal, nama, keterangan kegiatan, dan ditandatangani oleh pihak yang memiliki otoritas keuangan di perusahaan. Bukti tersebut dapat digunakan oleh pihak akuntan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dalam jumlah kecil. Baiklah pemirsa, saya akan kembali menjabarkan informasi-informasi mengenai bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antar pihak perusahaan dengan pihak dari luar perusahaan. Contoh bukti transaksi eksternal adalah bermacam-macam, misalnya kwitansi, faktur, cek, nota kredit, nota debit, dan lain sebagainya. Baiklah pemirsa, saya akan coba menjabarkan informasi-informasi yang sudah dirangkum oleh tim Aditya News mengenai contoh-contoh transaksi eksternal. Yang pertama kita mulai dari nota kredit. Nota kredit adalah sebuah dokumen yang digunakan oleh seseorang dalam membuktikan telah terjadinya pengurangan piutang usaha. Penurunan piutang usaha ini biasanya terjadi disebabkan oleh pengembalian barang dagang dari pembeli atau akibat adanya penurunan harga. Sedangkan penurunan harganya sendiri bisa terjadi akibat ketidaksesuaian atau kerusakan barang serta kualitas yang berbeda dari ekspektasi awal pembeli. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual dan berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Untuk itulah, nota kredit semestinya ditandatangani oleh penjual untuk mengurangi piutang usaha yang nantinya akan ditagihkan kepada pembeli. Untuk demonstrasi nota kredit, dapat kita lihat demonstrasi visualnya di layar. Oke, selanjutnya di sini ada nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi dalam bentuk permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nota debit juga bisa dikatakan sebagai dokumen bukti terjadinya suatu pengurangan utang usaha yang disebabkan oleh adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Biasanya nota debit memiliki dua salinan. Satu lembar dipegang oleh pembeli dan lembar yang lain dipegang oleh penjual. Nota debit hanya akan dikembalikan saat barang sudah kembali kepada pembeli. Untuk demonstrasi visual dari bukti transaksi nota debit dapat dilihat di layar. Berikut ini adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual pada pembeli atas penjualan barang secara tunai. Berbeda dengan nota kredit dan debit yang berhubungan dengan piutang antara kedua belah pihak. Nota kontan adalah contoh bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual setelah pembelinya melakukan pelunasan atas barang yang dibeli melalui pembelian langsung. Nota kontan juga biasanya dibuat dengan menggunakan salinan minimal 2 rangkap. Nota asli diberikan pada pembeli, sementara salinannya disimpan oleh penjual untuk catatan atau arsip. Untuk demonstrasi visualnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya ada faktur. Faktur adalah berkas tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Faktur berfungsi sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Ciri utama faktur pada umumnya adalah memuat informasi detail mengenai nama dan alamat penjual, nomor faktur, nama dan alamat pembeli, tanggal pesanan, syarat pembayaran, keterangan mengenai barang seperti jenis barang, harga satuan, kuantitas barang, dan jumlah harga. Berikut ada kwitansi. Kwitansi adalah salah satu dari macam-macam bukti transaksi yang dibuat hanya pada saat penerimaan sejumlah uang. Berbeda dengan faktur yang merupakan bukti transaksi antar penjual dan pembeli. Kwitansi adalah bukti tanda terima uang atau bukti bahwa telah diterimanya sejumlah uang. Kwitansi biasanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang telah melakukan pembayaran. Kwitansi terdiri dari 2 rangkap. Satu rangkap dari kwitansi akan dipegang pembeli atau pihak yang membayar dan satunya lagi dipegang oleh penjual yang menerima pembayaran. Untuk demonstrasi visualnya dapat kita lihat di layar. Selanjutnya ada cek. Cek merupakan sebuah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank, dengan maksud agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada si pembawa cek tersebut. Umumnya,
Cek terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri buku cek sebagai bukti arsip pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Sedangkan sebelah kanan adalah bagian yang diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Salah satu fungsi lain dari cek itu adalah untuk mengambil uang di rekening giro serta sebagai nilai tukar selain mata uang. Untuk gambar cek sendiri dapat kita lihat di demonstrasi visual di layar. Berikut ada bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah yang memindahbukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam bilet giro pada bank yang sama atau bank lain. Seringkali bilet giro dianggap sebagai kebalikan dari cek karena fungsinya yang berbeda dan bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada bukti setoran bank. Bukti transaksi lainnya adalah bukti setoran bank, yang merupakan catatan transaksi berupa selembaran slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat melakukan setoran uang ke bank seperti untuk tabungan atau investasi. Untuk bukti setoran bank, demonstrasi visualnya dapat kita lihat di layar. Dan yang terakhir adalah rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan dipakai untuk dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Dan informasi terakhir ini menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Aditya Krisna Putra, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.